hari lahirnya Nabi Muhammad itu satu di antara hari yang diagungkan oleh Allah. Karena kalau dalil dia tidak sinkron dengan apa yang kita dakwakan terhadap dalil, berarti kita jangan-jangan nanti berdusta atas nama dalil, berdusta atas nama Nabi. Nabi tak memaksudkan apa yang kita hukumkan. Sementara kita dengan PD-nya mengatakan bahwa Nabi melarang berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil umum adakah atau tidak? Kita tengok minimal 2 ayat Al-Quran, 2 hadis Nabi. Bapak Ibu, dari yang kita sebut contoh pelaksanaan maulid tadi, ada enggak yang dia tidak sesuai dengan syariat? Baca Quran sesuai dengan syariat? Baca kisah Nabi? Baca maulid? Maulid itu kan tentang kisah Nabi kan, sirah Nabi kan, mukjizat Nabi, kelebihan Nabi, pujian terhadap Nabi. Boleh kita muji Nabi? Orang ni kadang heran kita, muji Nabi tak boleh, puji dia suka. Dia dipuji dia suka, puji Nabi tak boleh. Memuji Nabi dia anggap berlebihan, kultus individu kata dia. Tapi dia dielu-elukan orang, besar hidung dia, kembang hidung dia. Berarti lebih hebat hari kelahiran Nabi Muhammad. Maka lebih patut umat ini mengingat dan bergembira dan bersyukur dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menjadi dalil kenapa umat ini buat maulid Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, belakang saya ini adalah asrama para santri tahfiz Quran Pondok Pesantren Nurul Azhar 1. Alhamdulillah dalam perjalanan panjang dari mulai tanah wakaf, rumah guru yang sekarang dipakai untuk asrama, karena ini akan ditempati insya Allah bulan depan. Kemudian ada pendopo, berjalan dengan lancar, jamaah dimanapun berada yang selama ini mensupport program pembangunan pesantren Nurul Azhar di Riau, berkah selalu. Kita masih akan terus melanjutkan karena mencetak para penghafal Quran, para da'i menuju dakwah, menjadi juru dakwah di berbagai tempat, bilkhusus di Riau. Mari kita support. Man jahaza ghazian, siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka sesungguhnya dia sudah berjihad fisabilillah. Kalau kita bukan da'i, kita bukan penghafal Quran, dengan mensupport pesantren Nurul Azhar, maka kita sudah ikut berperan dalam dakwah. Mari kita bantu, donasi kita salurkan melalui Bank Riau Kepri Syariah, nomornya 82021666661, atau Bank Syariah Indonesia 147 6-nya 7 kali 6666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bank Muamalat 2210 666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfernya 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Sekali lagi 0852 6541 6060. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat teriring salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dimuliakan di akhirat nanti, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lama tak jumpa. Sama ada bukan baru, tapi macam orang tinggal jauh berjauhan. Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau orang menyebut dalil, Bapak Ibu tahunya dalil itu apa? Al-Quran dan Sunnah, itu saja. Ada lagi yang lain? Al-Quran dan Sunnah saja. Anggaplah Al-Quran dan Sunnah saja. Ulama-ulama, ada lagi yang lain? Baik, kita anggap Al-Quran dan Sunnah saja.
kita sekarang ini di bulan Rabiul Awal. Sehingga kalau Rabiul Awal ini umat Islam mayoritas mengadakan Maulid Nabi. Pertanyaan saya, adakah dalil Maulid Nabi dari Al-Quran dan Sunnah? Ada Bapak Ibu? Tidak ada. Betul tidak ada. Ada atau tidak? Tak ada Pak. Baik. Kita coba tengok. Dalil itu kalau secara umum ada dalil umum, ada dalil khusus. Dalil umum, dalil khusus. Khusus artinya spesifik menyebutkan perintah tertentu atau larangan tertentu. Adakah Nabi menyuruh buatlah oleh kalian maulid? Tidak berjumpa. Pertanyaan sebaliknya, adakah Nabi melarang kita maulid? Jangan kalian buat maulid. Tak ada juga. Berarti dalil khusus menyuruh, dalil khusus melarang tidak ada. Tinggal dalil apa lagi? Dalil umum lagi. Betul? Adakah dalil umum melarang maulid Nabi? Tak ada juga. Berarti maulid Nabi ini disuruh atau tidak nih? Dilarang juga tak ada, disuruh juga tak ada. Secara dalil umum melarang tak ada. Benar jawaban Bapak Ibu. Sebab tak ada dalil umum yang melarang kita maulid Nabi. Kalau ada orang membawa kepada pemahaman karena ini tak dibuat Nabi, tak dibuat Rasul, dia bid'ah kemudian dia tidak diperkenankan berdasarkan dalil umum juga. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini dalil umum ini perlu kita bahas juga sedikit. Apakah dalil umum ini dia mencakup larangan tidak boleh buat maulid atau tidak? Kenapa? Karena kalau dalil dia tidak sinkron dengan apa yang kita dakwakan terhadap dalil, berarti kita jangan-jangan nanti berdusta atas nama dalil, berdusta atas nama Nabi. Nabi tak memaksudkan apa yang kita hukumkan. Sementara kita dengan pedenya mengatakan bahwa Nabi melarang berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham maksud saya? Coba kita tengok. Kata Nabi, siapa saja yang membuat perkara baru yang dia bukan berasal dari agama kita, itulah yang tertolak. Sehingga hadis itu bermaksud yang tak boleh kita buat, yang dia terlarang dibuat oleh umat Nabi Muhammad, satu, amaliyahnya baru muncul belakangan. Yang kedua, dia tidak berasal dari agama atau dia bertentangan dengan dalil-dalil agama. Kalau tak terpenuhi kedua ini, maka dia tak termasuk yang dilarang oleh hadis tadi. Sehingganya Imam Nawawi ketika menjelaskan tentang hadis itu, beliau menceritakan sebuah kasus. Ada orang, dia anaknya berzina dengan salah seorang di antara budak dia. Lalu dia tanya hukumnya kepada orang Madinah, bagaimana hukum terhadap saya yang anak saya melakukan perbuatan zina ini? Kata yang menjawab, anak engkau dirajam. Rajam tahu? Berarti mati anak dia. Dia takut anak dia mati. Ditanyalah pada yang lain. Kata yang lain, anak engkau mesti menebus 100 ekor kambing dan budak mesti dimerdekakan. Setelah dapat jawaban yang minimal 2 jawaban ini, dia tidak tenang juga, datang pada Nabi. Apa kata Nabi? Diceritakanlah kasus tadi. Kata Nabi, kambing yang 100 ekor engkau ambil balik, tidak boleh tebus dengan itu.
Budak tadi balik lagi pada engkau. Kalau ingin diputuskan dengan kitab Allah, berdasarkan hukum Allah maksudnya, maka anak engkau ini mesti dicambuk 100 kali, wa taghribu am, mesti diusir dari kampung 1 tahun. Dia tinggalkan kampung 1 tahun. Masih ada tak Bapak Ibu mendapati kalau di kampung kita ada orang berbuat macam ini, diusir dari kampung? Ada Pak? Itu hadis Nabi. Asalnya hadis Nabi. Asal hadis Nabi itu adalah kalau ada anak muda belum menikah berzina, dia dicambuk 100 kali, diusir dari kampung setahun. Tapi kalau orang sudah menikah berzina, baru dia dirajam. Maka hadis Nabi yang penjelas dari cerita barusan itu menjelaskan kepada kita bahwa yang ditolak oleh agama ini, yang tak boleh kita buat, bila dia bukan berasal dari agama, kita jadikan sebagai hukum agama. Dia berasal dari nafsu kita, dia berasal dari nalar kita, dia berasal dari kesukaan kita, kita jadikan sebagai agama. Itu yang tak boleh. Sementara maulid Nabi ini, dia kalau kita kaji, tak berdasarkan hawa nafsu kita. Bahkan boleh jadi orang tak ada unsur hawa nafsu di situ. Sehingganya berdalil dengan hadis tadi, tidak benar untuk membantah maulid Nabi. Paham? Jadi dalil membantah maulid Nabi, dalil khusus tak ada, dalil umum juga tak ada. Sekarang kita tengok suruhan maulid Nabi, dalil khusus tak ada. Dalil umum adakah atau tidak? Kita tengok minimal 2 ayat Al-Quran, 2 hadis Nabi. 1, surat Yunus ayat 58. Kata Allah, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Muhammad katakan pada umat engkau, hendaklah dengan karunia Allah dan rahmat Allah mereka berbahagia. Saya tanya, kita dapat anak adalah rahmat Allah dan karunia Allah atau bukan? Bahagia kita tidak? Yang belum menikah dapat istri dengan rahmat Allah atau bukan? Bahagia dapat istri. Kita yang tadi tak punya pekerjaan kemudian dapat pekerjaan, itu dengan karunia Allah atau tidak? Karunia Allah, rezeki Allah semua. Bila semua pemberian-pemberian itu kita bandingkan, mana yang lebih besar pemberian dapat anak, dapat pekerjaan, dapat pasangan hidup dibanding pemberian Allah dengan hadirnya Nabi Muhammad di tengah kita? Mana yang lebih besar karunia itu semua? Karunia hadirnya Nabi? Bagaimana tidak? Kita dengan hadirnya Nabi Muhammad di tengah kita, antumul akhirun al-awwalun. Kita ini terakhir hidup di dunia, hadir di dunia ini. Tapi kalau masuk surga, paling dahulu umat Nabi Muhammad dibanding umat, jangankan Nabi Musa, umat Nabi Adam saja, dulu umat Nabi Muhammad masuk surga. Karunia besar atau tidak? Bahagia atau tidak? Patut disyukuri atau tidak? Contoh yang lain, kita Bapak Ibu, kalau berbuat amal soleh, jangankan berbuat, baru niat beramal soleh. Contoh dari rumah tadi, saya begitu di masjid nanti berwakaf 10 eksemplar Al-Quran. Lupanya, tidak teringat sampai selesai pengajian. Dah balik ke rumah lagi, baru teringat. Niat saat berangkat tadi sudah hasanatun kamilah, dicatat pahala yang sempurna oleh Allah. Tapi kalau berniat tidak baik, tak akan dicatat kecuali kalau sudah berbuat dosa dan dosanya tak berlipat ganda. Dosanya setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Tapi bila dibuat baik, satu perbuatan baik bisa berlipat ganda 10 kali lipat, bahkan sampai 700, bahkan sampai 1000, bahkan sampai tidak ada
setara yang membalas lipat gandanya itu. Maka dalam hadis Nabi, man shalla alayya salatan, siapa saja yang berselawat padaku satu selawat, satu kali, sallallahu alaihi asyara salawat, Allah akan membalas untuk dia 10 kali lipat dari selawat yang satu kali tadi itu. Begitu hebatnya umat Nabi ini. Coba kita tengok umat dahulu. Umat dahulu baru berniat melakukan dosa, sudah dosa. Apalagi buat dosa. Beruntung kita atau tidak? Lebih kita daripada umat dulu atau tidak? Contoh yang ketiga, kita kalau bernajis, gimana cara membersihkan najis? Anggaplah yang paling murah, Pak. Kalau ada bayi kencing di baju saya nih, anak saya masih belum makan minum apapun kecuali ASI, dia bayi laki-laki, kencing di baju saya ambil air, saya percikkan di baju saya, selesai urusan saya. Tidak mesti sampai bersih, hilang bekas, tidak. Tapi bandingkan umat dahulu, kalau bernajis pakaian dia, kalau dia ingin pakai untuk sehari-hari, apalagi untuk ibadah, mesti dipotong pakaian bernajis tadi, dibuang. Maka orang dulu tu kalau nampak ada sejarah kah atau film kah atau foto pakaian mereka bertambal-tambal, di antara sebabnya itu. Beruntung tak umat Nabi ini? Contoh keempat, umat Nabi ini usia rata-rata berapa? 60-70. Usia singkat, badan kecil, tenaga tidak sekuat umat dulu. Tapi bila dihitung pahala, umat Nabi Muhammad ini pahalanya berlipat-lipat dibanding umat dahulu yang umurnya sampai ribuan tahun. Bahkan kalau kita tengok di bulan Ramadan, satu malam khairun min alfi syahr. Coba yang ibadah satu malam bisa pula lebih hebat dibanding orang ibadah 1000 bulan, setiap harinya itu ibadah sempurna siang dan malam. Ibadah kita cuma mungkin salat 2 rakaat dalam satu malam Lailatul Qadar itu. Umat dahulu enggak dapat itu. Karunia besar enggak hadir Nabi Muhammad itu. Maka cukup 4 contoh tadi. Nah, yang terakhirlah, kata Nabi, kata Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Hanya sebagai umat Nabi Muhammad, kalian kata Allah sebaik-baik umat. Artinya jika semua umat dibandingkan, umat Nabi Muhammad yang terbaik dibanding semua umat Nabi yang pernah diutus oleh Allah. Karunia besar tidak Nabi Muhammad hadir di tengah kita. Maka Al-Quran mengatakan, qul bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaklah mereka bergembira. Itulah yang dibuat oleh umat Nabi dengan maulid Nabi itu. Makanya kalau kita tengok maulid Nabi, apa saja acaranya? Lomba kadang, pra acara maulidnya. Di maulidnya ada baca Quran, ada baca tentang kisah Nabi, mungkin dari sirah Nabi, mungkin dari hadis, atau mungkin dari sumber yang lain, tapi tentang Nabi. Kadang-kadang dibuat sebagian pakai maulid, membaca Barzanji, membaca Simtud Durar, membaca Burdah, membaca Marhaban. Iya, Bu? Baca itu. Sudah itu nanti ada doa, makan-makan. Makan-makan itu boleh jadi dibuat banyak betul. Karena targetnya adalah, tujuannya dahulu bersedekah bagi orang-orang terutama fakir dan miskin. Dulu begitu. Sehingga pertama dibuat maulid dengan format seperti sekarang, itu Raja Muzaffar di Arbelia yang membuat itu. Banyak betul disediakan hidangan. Bayangkan kambing itu 100.000 porsi. Muat masjid kita ini menampung 100.000 porsi. Anggap baki itu 100.000, isinya kambing. Ayam nanti 150.000 porsi. Kira-kira Jalan Garuda ini penuh atau tidak? Lalu lagi nanti halawiyat namanya. Halawiyat itu kalau bahasa kita manisan.
Jadi orang kalau di sana itu buat kue itu serba manis. Apakah kek? Pokoknya yang disebut dengan kue-kue yang sering dibuat ibu-ibu lah, itu dibuat serba manis. Itu lebih banyak, sampai 300.000 porsi disediakan. Sehingga orang ketika melaksanakan maulid itu, dananya dikeluarkan kerajaan lebih 1 triliun untuk maulid saja. Ini bukan setahun nih, bukan APBD. Untuk maulid saja 1 triliun lebih untuk menyediakan makanan bagi orang fakir miskin dan semua orang yang hadir maulid. Bapak Ibu, dari yang kita sebut contoh pelaksanaan maulid tadi, ada tak yang dia tidak sesuai dengan syariat? Baca Quran sesuai dengan syariat? Baca kisah Nabi? Baca maulid? Maulid itu kan tentang kisah Nabi kan, sirah Nabi kan, mukjizat Nabi, kelebihan Nabi, pujian terhadap Nabi. Boleh kita muji Nabi? Orang ni kadang heran kita, muji Nabi tak boleh, puji dia suka. Dia dipuji dia suka, puji Nabi tak boleh. Memuji Nabi dia anggap berlebihan, kultus individu kata dia. Tapi dia dielu-elukan orang, besar hidung dia, kembang hidung dia. Boleh ya baca maulid? Makan-makan boleh dia cara maulid? Berdoa dia cara maulid boleh? Jadi yang tak boleh dia cara maulid apa? Tak ada kan? Berarti tak satu pun terlarang berdasarkan dalil umum agama. Betul? Tetapi justru yang ada dalil umum menyuruh kita berbahagia dengan maulid Nabi itu. Ayat yang kedua, surat Ibrahim ayat 5. Kata Allah, wa dzakirhum bi ayyamillah. Muhammad, ingatkan mereka dengan hari-hari yang diagungkan oleh Allah, dengan hari-hari yang dilebihkan Allah dibanding hari yang lain, dengan hari-hari yang diutamakan oleh Allah dibanding hari yang lain. Hari lahirnya Nabi Muhammad itu satu di antara hari yang diagungkan oleh Allah. Jangankan lahir Nabi Muhammad, jangankan meninggal Nabi Muhammad, jangankan hijrah Nabi Muhammad, Nabi Adam. Kapan Nabi Adam diciptakan? Jumat. Meninggal Jumat. Hari Jumat itu sampai sekarang umat Nabi Muhammad menjadi waktu panen amal saleh. Betul? Di sini ada ini enggak Pak, muraqi? Muraqi itu kayak Bilal 2. Kalau khatib naik mimbar, dia baca ni. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, idza sa'ada al-khatib yaumil jum'ah, apabila khatib naik ke atas mimbar, maka janganlah kalian berbicara, diamlah semua. Siapanya bicara maka dia lagha. Ada baca di sini kan? Tapi ada ya, tahu di masjid ya? Ketemu ya seperti itu kan? Masih ketemu di kampung-kampung ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hari Jumat diingatkan oleh orang yang membaca tadi itu, hari Jumat itu hari raya bagi kaum fakir dan miskin. Kenapa? Orang disuruh banyak sedekah dari Jumat. Betul? Satu di antara kelebihan dari Jumat itu suruh banyak sedekah. Maka kami di Tabung Wakaf Umat, saya termasuk di HP saya itu sering laporan berita. Asal malam Jumat dan hari Jumat saya banyak balas WA orang. Kenapa? Laporan dia sudah wakaf, dia sudah zakat, dia sudah sedekah kata dia. Saya sudah kirim ke rekening Ustaz, ini buktinya Ustaz. Banyak umatnya yang sedekah dari Jumat. Ini bukan teori, di HP saya banyak buktinya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam hari diciptakannya diagungkan. Nabi Muhammad imamul anbiya wal mursalin, imam para nabi, imam para rasul, arsalahu rahmatan lil alamin. Allah utus dia rahmat bagi sekalian alam. Kira-kira lebih hebat mana hari diciptakan Nabi Adam dengan lahirnya Nabi Muhammad? Kira-kira lah kalau kita buat bandingan. Kita tak bermaksud membandingkan. Berarti lebih hebat hari kelahiran Nabi Muhammad. Maka lebih patut umat ini mengingat dan bergembira dan bersyukur dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menjadi dalil
kenapa umat ini buat maulid Nabi. Dah faham? Cukup 2 ayat Al-Quran. Karena kalau dibacakan lainnya banyak lagi, sebab umum dalilnya. Cukup 2, agar Bapak Ibu tahu bahwa ada dalilnya dari Al-Quran. Kita bukan mengada-ada, bukan buat-buat. Dalil hadis lagi. Kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, su'ila an sawmi yaumil itsnain. Rasul pernah ditanya, Rasul, kenapa engkau puasa hari Senin? Apa kata Nabi? Hari lahirku. Senin itu hari lahirku. Nabi ingat setiap pekan bahwa beliau lahir di hari Senin, dan disyukuri dengan cara puasa di hari Senin. Jadi kalau dalil umum, justru Nabi pertama sekali mengajarkan kita mengingat hari lahirnya Nabi. Jadi kalau kita agak buka sedikit pandangan, agak buka sedikit wawasan, tak akan mudah kita mengatakan maulid Nabi itu dia bid'ah, dia tak ada dalil. Ada dalilnya. Hadis yang kedua. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi datang ke Madinah. Fara'al Yahuda yasumuna yaum Asyura. Waktu itu Nabi dan sahabat tengok orang Yahudi puasa Asyura. Fasa'alahum, Nabi tanya, kalian kok puasa Asyura? Apa kata mereka? Hari Asyura itu yaumun aghraqallahu fihi Fir'aun wa anjallahu Musa. Hari Asyura itu Allah selamatkan Nabi Musa, Allah tenggelamkan Fir'aun. Senang mereka, bahagia mereka. Fanasumuhu syukran lillah. Kami bersyukur kepada Allah dengan terjadinya selamat Nabi Musa dan tenggelamnya Fir'aun. Artinya mereka dapat nikmat dan jauh dari musibah, dari bencana. Fir'aun itu bagi mereka bencana, derita. Mereka mensyukuri itu caranya puasa. Jadi mereka mensyukuri nikmat yang besar caranya puasa. Kita mensyukuri nikmat yang besar hadirnya Nabi Muhammad, kita buat perayaan Maulid Nabi. Paham? Sehingga Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan, berdasarkan perbuatan yang dibuat orang Yahudi, kemudian Rasul suruh sahabat untuk buat juga seperti mereka. Ini menunjukkan bahwa kita bila suatu hari dapat nikmat, boleh kita melakukan perbuatan untuk menunjukkan rasa syukur terhadap nikmat itu, dan diulang-ulang di momen yang bersamaan dengan waktu itu. Maksudnya, bila terjadinya tanggal 12 Rabiul Awal, tahun esok ulang lagi 12 Rabiul Awal, tahun satu lagi ulang lagi 12 Rabiul Awal, tahun berikutnya ulang lagi 12 Rabiul Awal. Begitu juga ketika kita terhindar dari musibah. Anggap hari sekarang ini kita merasa bahwa seharusnya saya meninggal dari tsunami, tapi saya selamat sendiri, yang lain meninggal. Diingat bahwa selamat dari musibah itu terjadi 12 Rabiul Awal. Setiap 12 Rabiul Awal dia buat acara syukuran. Itu boleh berdasarkan perbuatan orang Yahudi puasa Asyura, dan Nabi menyuruh sahabat juga puasa Asyura. Paham Bapak Ibu? Dah 2 hadisnya, 2 ayat Al-Quran, cukup. Biasanya orang kalau nalarnya jalan, jangankan 1000 dalil, 1 dalil cukup. Tapi kalau nalar kurang jalan, jangankan 1, 1000 pun tak cukup dalil. Cukup lah ya, 2. Kemudian saya tambah sedikit beberapa pelurusan informasi. Ada yang menuduhkan bahwa kalau kita buat Maulid Nabi itu berasal dari Syiah. Kita meniru Syiah. Kita tinggal tanya balik, apa buktinya kita meniru dari Syiah? 1. Yang kedua, coba buat perbandingan. Syiah Maulid Nabi seperti apa, kami Maulid Nabi seperti ini, sama atau tidak? Paham maksud saya? Kalau kita meniru Syiah berarti sama caranya kan? Maka coba tengok Syiah Maulid Nabi seperti apa, 1, 2, 3. Atau tengokkan video mereka, tengokkan video kita. Atau buat di masjid di samping orang Syiah Maulid, kita di sini. Sama atau tidak? Kan zaman sekarang sudah canggih kan? Informasi itu mudah untuk diakses kan?
Kata orang dunia cuma di telapak tangan sekarang. Kita uji betul mana letak samanya. Ada sama atau tidak? Kalau tak ada berarti berita palsu. Kalau seandainya tahu dia berita palsu, disebar juga, diajarkan juga, didoktrinkan juga, berarti mereka mengajarkan berita palsu, mengembangbiakkan kebohongan, dan yang tahu tetap menerima juga. Apa enggak orang itu? Betul. Jadi caranya buktikan niru dari Syiah. Yang kedua, buktikan kesamaan dengan Syiah. Yang ketiga, apa salahnya mengambil inspirasi dari Syiah? Ini peci-peci yang kita pakai ini zaman Nabi ada tidak? Bahkan baju itu pakai baju koko kan? Ya kan? Berapa sekilo koko? Ini paku ini berapa sekilo koko? Baju koko dari Nabi kita pakai itu bukan tuh. Bahkan celana pentalon orang dulu nyebutnya. Kalau sekarang kan celana dasar itu. Adakah itu berasal dari Islam kita tiru? Ibu-ibu mukena itu adakah dari Islam ibu tiru, Bu? Pernah jumpa mukena yang cantik di Madinah? Ada orang jual mukena di Jeddah, di Makkah, di Madinah? Ada, Bu? Tak ada. Yang ada tu jilbab ukuran XL, double XL, pakai manik-manik itu. Makanya kalau mau kena tu yang cantik pakai tinggi cari, atau pasal bawah cari. Iya kan, Bu? Atau jadi di butik-butik di Jalan Sudirman ya. Atau di Jalan Garuda ni cari. Nah, ada di Jeddah, Madinah, Makkah. Kenapa? Tidak kebiasaan orang Arab. Enggak akan jumpa, Bapak. Silakan cari. Kalau ada saya beli 10 juta satu pasang mukena di satu. Tapi buatan orang situ. Bukan buatan dari Madein Tanah Abang. Karena di sana itu banyak tasbih segala macam dari Tanah Abang munculnya. Jadi apa salahnya inspirasi bila berasal dari Syiah? Jangankan inspirasi dari Syiah, Nabi puasa Asyura inspirasinya dari mana? Orang Yahudi. Beda agamanya diambil oleh Nabi, apalagi Syiah itu masih Islam. Syiah dengan Wahabi itu kan sama-sama sesatnya saja. Masih Islam tapi sama-sama ahlu bid'ah. Jadi mengambil inspirasi masih dari Islam, apa salahnya? Luar Islamnya Nabi mengambil inspirasi. Bapak Ibu tahu sejarahnya azan dahulu? Bagaimana munculnya azan? Kan tidak langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar seperti yang diazankan adik kita tadi. Di antara sahabat dulu mengusulkan, Nabi kita hidupkan api seperti orang Majusi. Nampak api, orang datang ke masjid, kita sholat. Waktu sudah masuk. Sebagian bunyikan lonceng. Bunyikan lonceng meniru siapa? Hidupkan api meniru siapa? Paham? Di depan Nabi, berdialog dengan Nabi, sahabat mengusulkan. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi waktu itu alergi? Tidak. Jadi kalaupun orang menyebut meniru dari Syiah, salahnya di mana? Kita tadi sudah jelas, ulama berijtihad dari dalil umum Al-Quran dan hadis. Inspirasinya nampak dari Syiah, salahnya di mana? Bahkan kalau kita tengok berbagai hal yang menjadi arsitektur masjid kita, ini tak berasal dari Islam sama sekali. Kubah itu tak ada dulu di zaman Islam. Kubah itu diinspirasi oleh umat Islam. Orang Persia punya kebiasaan kubah itu. Apalagi pakai mikrofon, pakai karpet ini. Karpet ini terkenal karpet mana? Non Arab, betul. Iran, Turki kan? Non Arab kan? Artinya tidak setiap yang kita ambil inspirasi dalam hidup kita hari ini murni dari Islam. Kenapa ketika maulid dia tak boleh, tapi yang lain-lain boleh? Paham pertanyaan saya ini? Paham nalarnya? Oke, sudah itu yang kedua lagi, bahwa maulid Nabi ini dianggap sebagai merayakan Nabi meninggal. Karena Nabi lahir hari Senin 12 Rabiul Awal, meninggal Senin 12 Rabiul Awal. Pertanyaan saya, pernahkah umat Nabi membuat maulid Nabi untuk merayakan Nabi meninggal? Berbahagia Nabi meninggal? Pernahkah? Tidak pernah terpikir oleh kita.
Bila nalarnya, kalian ini jangan-jangan maulid Nabi itu maksudnya berbahagia atas wafatnya Nabi, karena Nabi wafat hari Senin, lahir hari Senin. Kita coba tanya yang sama. Adam diciptakan hari Jumat, meninggal hari Jumat. Kenapa kita besarkan hari Jumat? Apakah berbahagia dengan wafatnya Adam? Tidak. Paham? Ini kan setara nih kan? Lahir dan meninggal hari yang sama. Nabi lahir dan meninggal hari yang sama. Kenapa ketika di Nabi digiring pemahaman bahwa kita merayakan meninggalnya Nabi? Saya rasa kita ini selama masih normal tak akan bahagia orang lain meninggal. Betul? Kita bermusuhan pun dengan orang masih bersimpati kalau orang meninggal. Masih terucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih terdoakan oleh kita semoga Allah rahmati dia. Betul? Apalagi Nabi dirayakan dan bahagia kita lahir Nabi. Tidak masuk akal. Tidak ada umat Nabi yang begitu. Paham ya? Baik, ada pertanyaan?